Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, kita jumpa lagi dalam renungan harian saat ini di hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021. Tentu kita rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesempatan yang sangat indah yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memang haus Tuhan. Kami rindu untuk selalu mendengarkan perintah-Mu, sabda-Mu. Dan karena itu kami mohon biarlah Engkau Roh Kudus memampukan kami, agar firman yang kami akan baca dan renungkan sungguh akan mengambil bagian di dalam hidup kami. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini dari Esra pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Esra pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut, piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar dan batu 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Shetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulatkannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca. Saudara-saudara, tema kita saat ini
Tuhan memakai siapapun menjadi alatnya. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Kristus, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang Tuhan pakai menjadi alatnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sendiri. Mungkin saja hal itu pernah kita alami di saat kita membutuhkan bantuan. Bahkan dalam waktu yang sama, ada pula orang yang tidak kita kenal datang menolong kita. Ya, cara Tuhan memang tidak bisa kita duga. Tetapi satu yang harus kita yakini, bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, siapa saja bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan pekerjaannya. Seperti halnya Raja Kores dan Darius, dua raja Persia, juga merupakan pemimpin dari bangsa kafir. Saudara, kedua raja ini dilibatkan Tuhan dalam rencananya untuk melaksanakan kehendaknya. Perintah Kores ditemukan kembali oleh Ahmeta. Perintah itu saudara-saudara tertulis dalam dokumen kuno yang berisi perintah untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kemudian Raja Darius meneruskan kembali perintah itu bagi Bupati Tatnae agar mendukung pembangunan tersebut serta mendukung dalam pembiayaan seperti yang dilakukan Raja Kores. Saudara, perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius memacu kesadaran akan pentingnya menyembah Allah. Dengan itu, Raja Darius hendak menyenangkan Allah semesta langit dan mendoakan raja dan anak-anaknya. Pembangunan kembali rumah Tuhan dimaksudkan agar peribadatan pada masa itu bisa dilaksanakan di rumah Tuhan, sehingga umat Tuhan tetap menjaga kekudusan hidupnya kepada Tuhan. Saudara kekasih-kekasih Kristus, Tuhan sanggup berkarya di hati siapapun, termasuk di hati orang-orang yang belum mengenalnya. Tuhan adalah Raja yang berdaulat, yang melaksanakan setiap rencananya untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita dapat dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan dapat memakai siapapun menjadi alatnya, termasuk kita, untuk melaksanakan pelayanan dalam berbagai dimensi kehidupan kita. Teruslah memberi diri, Tuhan akan memakai kita semua menjadi alat di tangannya untuk mewujudkan karyanya, rencananya yang indah. Tuhan memberkati. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar kami manusia berdosa, kami rapuh, kami tidak berdaya. Tetapi dengan cinta kasih-Mu mengampuni kami. Dengan kuasa-Mu yang dahsyat mau memakai kami untuk melayani, untuk melakukan karya terbaik di dalam dunia ini. Teruslah Engkau memakai kami Tuhan, agar kami memahami dan mengerti bahwa hidup ini memang harus kami arahkan kepadamu, kami pakai untuk mengagungkan Engkau. Kiranya firman ini terpelihara di dalam hidup kami. Selalu kami berserah diri padamu, Engkau akan menuntun kami, baik kami pribadi, keluarga kami. Kami percaya Tuhan akan mengarahkan kami untuk hidup dalam kehendak-Mu. Berkati rencana-rencana kami, pekerjaan anak-anak-Mu, pendidikan anak-anak-Mu, demikian juga masa depan kami. Bahkan kami percaya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kesehatan menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik. Kami selalu percaya Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami. Semua proses pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan berkati. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-hamba-Mu untuk menaburkan firman-Mu, melayani dengan sukacita. Dan juga Engkau berkati bangsa kami, pemerintah kami,
Hikmat selalu Engkau karuniakan untuk melakukan kebenaran-Mu, untuk menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pulihkan bangsa kami, negara kami, dunia ini, agar kami boleh hidup normal kembali, dan segala upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, biarlah Tuhan berkati, sehingga sungguh pemerintah kami selalu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Kami juga boleh mengerti, memahami, dan berperan aktif di dalamnya. Tuhan, ini doa kami, sendengkan telinga-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, boleh mendengarkan dan juga mengambil bagian dalam pemberitaan firman saat ini. Tetap semangat dan terus jalani hidup ini dalam cinta kasih-Nya. Salam sehat.